Nah, anak-anakku, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu tentang pecahan. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan senilai, yang kedua menyederhanakan pecahan, dan yang ketiga membandingkan pecahan serta mengurutkan pecahan. Nah, mari kita ikuti dengan baik. Contoh dari buku guru berikut adalah pecahan senilai ya. Contohnya, tentukan pecahan senilai dengan pecahan 3/4. Nah, caranya kita dapat membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut ini dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita tulis saja 3/4. Nah, ini kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalnya untuk pembilang dan penyebut ini kita kalikan 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi pecahan 3/4 senilai dengan 6/8. Nah, bisa kita coba lagi 3/4, misalnya kita kalikan 4. Nah, kita kalikan 4, sama-sama kita kalikan 4. 3 kali 4, 12. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi pecahan 3/4 juga senilai dengan pecahan 12/6. Walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi nilainya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, ini kita dapat membagi pecahan ini dengan bilangan yang sama sampai bilangan itu sudah tidak dapat dibagi lagi kecuali dengan bilangan itu sendiri dan 1. Nah, contohnya, tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan berikut ini. 8/12 ya. Kita tulis dulu 8/12. Nah, ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya, ini bisa sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 8 dibagi 2, 4. 12 bagi 2, 6. 4/6. Nah, apakah 4/6 ini sudah merupakan bentuk paling sederhana? Ternyata 4 dan 6 ini masih bisa dibagi lagi anak-anakku. Nah, kita tulis lagi berarti 4/6 karena ini bisa dibagi 2. 4 bagi 2 per 6 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Apakah bentuk ini sudah paling sederhana? Ya, karena 2 dan 3 itu sudah tidak dapat dibagi lagi kecuali dengan bilangan itu sendiri dan 1. Jadi ini sudah merupakan bentuk paling sederhana. Jadi bentuk paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Selanjutnya adalah membandingkan pecahan. Nah, contohnya, bandingkan pecahan berikut menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, kita lihat contoh yang pertama, 3/5, 1/5. Nah, jika penyebutnya sama, ini kan sama-sama 5 ya. Yang bawah ini penyebutnya sama-sama 5. Kita bisa langsung membandingkan. Caranya bagaimana? Kita lihat pembilangnya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, karena 3 itu lebih besar, nah yang dimakan yang 3 ya. Nah, seperti ini, 3 lebih besar dari 1 ya kan. 3/5 lebih besar dari 1/5. Yang kedua, 2/3 dan 1/2. Ini yang bawah beda, penyebutnya berbeda. Bagaimana cara membandingkannya? Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya. Caranya kita tulis dulu 2/3. Nah, ini pecahan 2/3 ini kita kalikan dengan penyebut dari lawannya, yaitu 2. Nah, kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Kemudian 1/2. 1/2 ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan penyebut lawannya. Lawannya ini kan 3 ya ini. Nah, 1 kali 3, 2 kali 3. 1 kali 3. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Berarti 2/3 ini kan sama dengan 4/6 ya. Nah, ini dengan 1/2 atau 3/6, ini lebih besar mana? Ini kan 4, ini 3.
berarti lebih besar ini. Berarti kesimpulannya 2/3 lebih besar 1. Nah, ini berikutnya adalah mengurutkan pecahan. Contohnya, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini untuk yang A, 1/4, 3/4, dan 2/4. Ini penyebutnya sama, ya kan? 4, 4, dan 4. Yang bawah ini sama. Nah, jadi kita bisa urutkan saja. Urutannya dari yang paling kecil, berarti yang pembilangnya paling kecil. 1 dulu kan, 1/4, kemudian 2/4, yang terakhir 3/4. Ini sudah urut. Nah, kemudian yang B, 3/4, 2/3, dan 1/2. Ini penyebutnya berbeda. Ini 4, ini 3, ini 2. Bagaimana caranya? Kita samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, penyebutnya ini kan ada 4, ada 3, ada 2. Nah, kita cari kelipatannya. Kelipatan dari 4, 3, dan 2. Kita coba ya. Kalau 4 itu ya 4, 8, 12, 16 ya kan. 4 tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, dan seterusnya. Kemudian 3 itu tambah 3, 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, dan seterusnya. Kalau 2 itu tambah 2, 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2, 8, tambah 2 lagi 10, tambah 2, 12, dan seterusnya. Nah, kita cari bilangan yang sama. 12 ya kan, 12 yang sama, berarti penyebutnya kita jadikan sama, yaitu 12 semua. Bagaimana caranya ya? Nah, kita tulis dulu. Ini yang pertama kan 3/4, kita tulis 3/4. Nah, sama dengan, nah ini kan penyebutnya 4, kita jadikan 12, berarti 4 kali 1, 2, 3 kali 3, berarti yang atas kali 3, yang bawah juga kali 3. 9/12. Kemudian selanjutnya 2/3, tulis saja 2/3. Nah, ini penyebutnya 3, jadi kita jadikan 12, 3 kali 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kali 4, 2 kali 4, kemudian 3 kali 4, 8/12. Terakhir ini 1/2, kita tulis dulu ya. Menyebut 2 kita jadikan 12, berarti dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6. 1 kali 6, kemudian 2 kali 6. 6/12. Nah, karena ini sudah sama, penyebutnya 12 semua, bisa kita urutkan. Mana yang paling kecil? Ini 6/12. Kemudian setelah 6 ada 8, 8/12. Yang terakhir yang paling besar pembilangnya 9/12. Nah, ini sudah